Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Putri Nur Bezarina dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang dakwah Rasulullah di kota Mekah. Mari kita simak. Bayangkan, kamu berada di masa saatnya Islam belum berkembang. Banyak berhala berdiri di sekitar Ka'bah. Kaum-kaum di sana pun senantiasa menyembah berhala-berhala itu. Saat itu, Nabi Muhammad tengah berusia 40 tahun ketika ia menerima wahyu pertamanya. Seperti biasa, Nabi Muhammad sedang menyendiri di Gua Hira. Kemudian, datanglah malaikat Jibril sambil berseru, "Bacalah." Nabi pun menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian, malaikat Jibril mengulang-ulang kalimat tersebut dan jawaban yang sama pun diucapkan kembali oleh Rasulullah. Sampai akhirnya, malaikat Jibril menyampaikan wahyu berisi ayat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah itu, Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Dakwah ini dilakukan kepada keluarga terdekat, keponakan, dan paman-pamannya. 4 orang pertama menerima dakwah Nabi adalah Khadijah, Abu Bakar, Ali, dan Zaid. Kemudian turunlah ayat memerintahkan dakwah secara terang-terangan, yaitu Quran Surat Al-Hijr ayat 90. Dakwah Nabi secara terang-terangan pertama kali dilakukan di Bukit Sofa. Dalam dakwah, Nabi Muhammad mengajak kaum Quraisy untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Kaum kafir Quraisy yang mendengar dakwah Nabi Muhammad tidak percaya sama sekali. Bahkan mereka mendustakannya, mengejek, bahkan melempar Nabi dengan kotoran. Yang mendustakan Nabi saat itu adalah Abu Lahab dan istrinya dan juga Abu Jahal. Banyak penduduk Mekah yang menentang dan memusuhi Rasulullah pada masa-masa awal. Ada banyak alasan dan motif yang mendasari mengapa mereka tidak mau masuk Islam, mulai dari masalah teknologi, kedudukan sosial, dan masalah ekonomi. Mereka khawatir jika masuk Islam, maka apa yang mereka miliki akan lenyap. Mereka juga menunjukkan permusuhan pada masa-masa awal Islam. Berbagai cara mereka tempuh dan untuk menghentikan dakwah Islam di bawah Rasulullah, mulai dari penyiksaan, ancaman pembunuhan, hingga tawaran harta benda. Semua upaya kaum kafir telah dilakukan, tetapi tidak ada yang berhasil. Rasulullah tetap saja mendakwahkan Islam di Mekah hingga 13 tahun lamanya. Hijrah. Rasulullah akhirnya melakukan hijrah dari Makkah menuju Yastrib, atau yang kita kenal sekarang sebagai Madinah. Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah dikarenakan beberapa faktor, yaitu ketika ada 70 orang Madinah yang mengajak Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Yang kedua, dikarenakan orang-orang kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Rasulullah dan pengikutnya. Pemboikotan tersebut berupa dilarangnya bisnis dengan Rasulullah dan dilarangnya menikah dengan orang muslim. Pemboikotan tersebut berlangsung selama 3 tahun dan memberikan kerugian besar terhadap kaum muslimin, terutama dalam bidang ekonomi selama 3 tahun. Segala pertimbangan, akhirnya Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Thanks for watching. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.